Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Kali ini gue mau bahas casing untuk Samsung Galaxy S20 Plus. Kenapa S20 Plus? Karena mirip sama kayak S20 dan bisa juga mewakilkan S20 Ultra, juga bisa mewakilkan Galaxy A51 dan A71. Belakangnya udah mirip semuanya pokoknya. Jadi casingnya sekalian aja gue bahasnya yang S20 Plus. Di sini gue udah beli beberapa casing dengan dua sumber. Yang pertama dari official store-nya Samsung dan yang kedua dari Unicast Store. Dan kita mulai aja dari casing yang pertama ya. Oke guys, ini S20 Plus yang kita punya yang warnanya hitam ya. Dan di sini total tuh udah ada 8 casing yang udah kita beli. Nggak banyak-banyak banget sih, 8 doang ya. 8 doang sih nggak banyak. Banyak tau bang. Paling ada yang komen gitu ntar. Nih, kelompok pertama yang tadi gue bilang ini ada 5 total casing officialnya. Sama ada 3 yang gue beli di Unicast Store. Kita mulai aja dari yang officialnya dulu ya, yang agak banyakan nih. Yang pertama yang leather warna coklat ini. Nah ini sendiri kita pilih soalnya ya nggak ada alasan khusus sih. Pokoknya mau ngasih tahu aja emang coklat ini yang kita belinya untuk bahan material kulit. Nah bentukannya tuh kayak gini guys. Ada embosan Samsung di bagian bawahnya dan untuk tombol-tombolnya sendiri ini sebenarnya glossy kalau kelihatan di kamera. Jadi ini materialnya plastik nih yang ini. Yang ininya kulit tapi bukan kulit asli, masih kulit sintetis. Terus untuk bagian dalamnya nih teman-teman bisa lihat dilapis lagi sama material ini kayaknya nubak deh. Jadi ini sama kayak yang di Air Jordan 1 Travis Scott sini. Sama ini ada tulisan Samsungnya juga. Ini adalah style case. So kalau misalkan amit-amit jatuh ya pastinya bisa terluka handphonenya guys. Nih kalau dipasangin kayak gini ya. Bagus ya nih. Hitam ketemu sama coklatnya tuh agak-agak dark coklat gitu dan ini masuk sih kalau menurut gue ngeliatnya. Tuh bagian bawahnya bolong. Jadi nggak terlindungi bagian sini kalau amit-amit kejatuhan. Wah tipis guys. Serem sih kalau misalnya jatuh. Ini juga untuk bagian depannya. Ngomong-ngomong ini S20 Plus yang kita punya nggak pakai tambahan tempered glass lagi. Masih pakai yang bawaannya. Jadi anti goresnya masih yang bawaan punya. Kalau ditaruh begini, oh kan langsung kena layar. Jangan ya, jangan. Kalau misalkan teman-teman naruh di atas meja, telentang aja. Jangan tengkurap ya. Hehe. Dah. Yang casing leather selesai. Kita lanjut lagi ke casing selanjutnya. Ini yang silikon ya. Ini warna biru dongker atau biru navy. Oke, ini dibuka dulu. Tunjuk penggunaannya simple banget. Handphonenya dimasukin atasnya dulu, baru bawahnya yang ditekan. Oke, siap. Wah, yang biru dongker ini ternyata bagian dalamnya warnanya Tosca. Bagus nih. Dan ini plastik juga untuk bagian dalamnya. Jadi bukan ada bulu-bulunya kayak tadi ya. Nggak ada. Di sini ada tulisan logo Samsungnya juga di sini. Sebagian luarnya ini ada tulisan logo Samsung juga. Ini kenanya kayak soft doff gitu guys warnanya nih. Yang si biru navy-nya. Sedangkan kalau yang di baliknya yang warna Tosca ini glossy sih. Itu udah kita pakein aja. Dipegangnya agak-agak licin. Soalnya materialnya ngedoff. Untuk tombol-tombolnya sendiri ini bukan tambahan kayak yang coklat tadi ya. Tapi ini masih yang senada warnanya dan materialnya juga ini karet. Jadi bagian sininya karet nih. Kalau dipencet klik-kliknya kayak gini. Dengeran ya? Clicky banget, enak pencetnya. Oke, nih gambaran kalau misalnya dipakai cocok juga ini. Soalnya birunya biru navy, jadi masuk sama warna hitam, agak-agak gelap kan birunya jadinya. Dah, selesai untuk yang silikon case. Kita lanjut ke casing selanjutnya. Nah ini baru nih guys, gue baru pertama kali ngelihat ini casingnya di tipe Galaxy S20 series. Ini dibacanya tuh kuadrat cover. Kuadrat itu 4 ya maksudnya ya. Cuman di ini U-nya diganti V. Oh jadi inget kayak parfum gua Bulgari, U-nya kan diganti V tuh. BLV jadinya. Oke, di dalamnya oke, warnanya senada di depan maupun di belakangnya. Warna hijau kayak gini ya. Dan ini nggak dilapisin apa-apa, langsung kena plastiknya aja. Langsung kena hard case-nya.
Samsung Textile by Quadrat. Oh, Quadrat itu brand ternyata guys. Tuh. Dan ini materialnya itu kayak kain. Jadi kalau teman-teman rasa begini nih dipegang tangan, kayak serat-seratnya tuh berasa guys. Cobain pakai ya. Cocok nggak nih hitam ketemu hijau lumut kayak gini. Oh, ini bagus. Untuk bagian tombol-tombolnya ini materialnya karet. Tuh. Kelihatan ya. Dan pinggir-pinggirnya ini juga karetnya cuma keras sih. Tapi giliran ketemu yang tombol jadinya lunak. Itu bagian atas segini tuh, pinggir sini juga, dan ini ada brandingan Quadratnya di sini. Nah, terus untuk feels di pegangnya sendiri ini gue bisa bilang keset ya, keset tapi cenderung juga kasar. Jadi kayak kalau misalkan kena megang-megang rerumputan gitu ya guys, ini tuh kayak kalau alergi dikit bisa gatel sih, agak-agak tajam sedikit soalnya nih. Kalau gue rasa begitu. Cuma kalau buat teman-teman yang emang demen megang material bahan gitu, gue rasa ini nggak masalah. Jadi kalau misalkan ini dianalogiin, ini tuh nggak kayak celana jeans. Kalau celana jeans gitu materialnya kita masih pegang tuh halus, rata gitu ya. Tapi kalau ini tuh nggak, kayak kresek gitu sih. Nih coba ya, gue garuk, teman-teman dengerin nih. Tuh ada kasar-kasar gitu guys. Dan ini untuk perlindungan kayak sama aja sih kayak yang dari tadi kita bahas ya. Kalau bagian depan tuh langsung kena layar, hati-hati guys. Ini aja gue nggak pakai tempered glass langsung kena layar. Kalau pakai TG kan tambah tebel lagi berarti. Terus jadinya ya tempered glass yang kena. Untuk material belakangnya aman lah. Ini ada tonjolan sedikit dari casingnya. Jadi frame kamera kita aman. Sip, lanjut lagi ke cover yang lain, casing yang lain. Ini sisanya yang official, kenanya adalah smart case. Nih, smart case-nya ada dua. Ini gua dapatnya cuma dua warna ini doang, warna lainnya nggak ada. Yang pertama kita dari yang smart LED view cover yang ada tutupnya. Oke, kayak gini di dalamnya. Quick Start Guide. Ini tuh kalau casing yang smart biasanya kalau di Samsung itu ada nginstal sesuatu. Dan ini kalau megang materialnya nih untuk bagian penutup sama bagian belakangnya casingnya sendiri ini nyambung ya. Dan ini tuh pakai materialnya tuh bahan gitu. Ini jauh lebih halus ketimbang yang Quadrat tadi. Ini lebih enak dipegangnya. Cuma minusnya kalau casing yang warnanya kayak gini biasanya tuh cepet kotor sih karena sering dipegang tangan, daki jadi nempel di sebelah sini. Gitu dah, kita coba pasangnya dulu. Nah, casing ini tuh biasa kalau misalkan ditutup teman-teman bisa ngelihat jam. Tuh 14.47 kayak jam sekarang kita lagi syuting tuh 14.47 ya. Kayak gini. Dan kalau ada telepon masuk, teman-teman bisa langsung geser ke kanan buat nerima, ke kiri buat nutup telepon. Kalau ada SMS juga di sini ada notifnya. Kita coba aja biar nggak penasaran. Oke, ini gue coba telepon nomor gue yang ini dari sini ya guys. Nah, tuh guys, ada telepon masuk. Ke kanan buat nerima, ke kiri buat nolak, dan ini tuh ada call numbernya ya. Jadi kalau ditolak tinggal geser begini. Tuh, itu ditolak. Begitu. Terus kalau misalkan teleponnya juga misalkan nih teman-teman nggak angkat ya, males ngangkat, itu juga ada notif miss call-nya guys. Contohnya kayak gini nih ya. Udah lagi telepon, gue matiin nih, nggak jadi. Dan akhirnya ada notif kayak gini, tuh, miss call. Nah tapi kalau misalkan teman-teman nih dapat teleponnya dari WA dan nggak kejawab, itu nggak ada notifnya. Telepon dari WA juga nggak ada notif masuknya di sini. Maksudnya notif lampu LED-nya di sini nggak ada ya. Terus kalau teman-teman ada chat WA juga di sini nggak masuk. Tapi kalau teman-teman ada chat dari SMS biasa gitu ya, ini baru masuk gitu guys. Nih gue coba kalau misalkan ini ya, misalkan SMS biasa dan akhirnya tuh. Oke, kalau ngomongin soal feels dipegangnya, ini casing terasa jadi lebih bulky. Apalagi kalau misalkan teman-teman nambahin kartu ya, naruh di sini nih, kartu e-tol ataupun kartu ATM taruh di sini. Itu bisa makin tebel, dan saran gue mendingan nggak usah pakai naruh kartu-kartu kalau soalnya ini amit-amit
handphonenya hilang, kartunya juga ikutan hilang semua. Apalagi kalau naruh kartu kredit di sini jangan deh, amit-amit guys. Untuk perlindungannya sendiri nggak ada, bisa dibilang ya, karena ini adalah style case, murni style case yang sebaiknya teman-teman taruhnya ini tuh di tas gitu loh. Karena kalau taruh di kantong juga ini bakalan ngeganggu sih guys. Oke, sekarang kita lanjut ke casing yang terakhir dari officialnya. Sama smart LED juga, cuma dia nggak ada flipnya, belakangnya aja. Gitu. Nah, dibukanya juga sama. Sini ada quick start guide. Ya, dan ini ada material dalamnya guys, ini halus banget nih. Ini kayak kain apa ya, yang jelas bukan kain nubak kayak yang warna coklat tadi, ini jauh lebih halus kenanya. Jadi buat casing, buat case maksudnya buat back case temen-temen nih yang S20 nya tuh bakalan aman. S20, S20 Plus ataupun S20 Ultra. Nah pas lagi dipasang juga dia ada notif ini nih, applying LED cover Blue for S20 content. Jadi dia ada download konten dulu tambahan dari casing bawaannya sendiri gitu. Dan ini tuh sebenarnya casing unik sih guys, gue suka nih yang ini. Jadi bisa buat caper juga kalau temen-temen naruhnya tuh tengkurap. Jadi contohnya kayak gini nih, layarnya matiin dulu, matiin, gue taruh tengkurap dan jadinya gitu guys. Bagus ya, kedip-kedip bintang gitu. Terus juga ini sama sih, kalau misalkan teman-teman telepon gitu ya, ini misalkan gue telepon lagi, tuh, telepon masuk. Tapi bedanya ini ya nggak bisa temen geser kiri atau kanan karena ya ini kan casing belakang, jadi mesti diangkat. Nah terus ini juga sama, kalau misalkan ada SMS, dia tuh ada notifnya juga kayak gini. Tuh ini ada SMS. WA juga nggak ada notifnya, Telegram nggak ada notifnya, Line juga nggak ada. Pokoknya yang berhubungan sama kartu langsung itu baru ada notifnya sih, gitu guys. Dan ini tuh ya dia juga pada saat pertama kali kita tempelin dia tuh ngedownload kayak konten yang lain ya, karena kita juga diubah nih jadinya untuk wallpaper maupun yang lock screennya. Tuh kayak teman-teman lihat tadi, kalau lock screen gua kan foto anak gua sama wallpaper itu kan yang warna-warna tadi tuh ada merah, ada biru kayak gitu-gitu ya. Nah tapi sebenarnya ini tetap bisa dipakai casingnya kalau mau fitur yang kedip-kedip tadi dengan wallpaper sama lock screen yang kita punya. Caranya tinggal turunin aja di notifikasi, di sini ada LED cover Blue for S20. Kalian klik nih yang logo setting kayak gini. Terus ini nih LED cover untuk lock screen, sama ini temanya juga tinggal di offin aja dua-duanya. Terus habis itu goodbye, udah deh balik lagi. Untuk lock screennya juga tuh balik lagi, tapi untuk fitur yang kedip-kedipnya masih bisa tuh. Oke, selesai semuanya yang official. Sekarang bahas yang banyak dijual di pasaran. Ini ada 2 Spigen dan 1 Ringke Fusion X. Ini Spigennya yang satu adalah liquid crystal, yang satu lagi rugged armor biasa. Kita mulai dari yang liquid crystal dulu. Ini adalah soft case yang sebenarnya jadi favorit gue pribadi karena materialnya emang enak dipakai, tebel juga, dan feelingnya tuh aman pas kalau misalkan kita lagi genggam. Ini tuh amit-amit kalau misalkan jatuh juga jadinya ya masih aman lah, soalnya kan Spigen lah ya. Untuk bentukannya kayak gini, jadi warna asli handphone kita kelihatan jauh lebih bagus ketimbang casing bawaannya. Terus di samping sini juga ada tulisan sebenarnya, ini kelihatan nggak ya? Nih tulisan Spigen ya, tentang si Spigen. Untuk tombol aman semua, untuk lubang bagian atas juga pastinya aman. Terus lubang bawah juga ini aman. Untuk proteksinya sendiri, bagian depan sendiri, oke. Ini nggak terlalu aman banget buat layar kita karena ini berasa masih kesentuh layarnya. So buat temen-temen kalau misalkan pakai ini, taruhnya sama di telentang aja, karena ini untuk bibir di kameranya juga ini agak tebel ya. Jadi frame kita nggak langsung kena surface atau meja gitu. Nah, kurangnya dari yang Spigen ini adalah pengalaman gue pakai di Samsung Galaxy Note 10 gua. Ini tuh belum ada 3 bulan udah menguning. Jadi sebaiknya kalau temen-temen pengen yang liquid crystal kayak gini, mendingan stok kalau nggak
beli 2, beli 3 kali ya kalau emang teman-teman tuh demen banget casing yang bening, jadi nggak ngilangin warna asli handphonenya kayak gini-gini. Jangan beli satu gitu, karena pastinya bakalan menguning kok ini seiring pemakaian gitu guys. Dah, liquid crystal selesai. Sekarang bahas yang rugged armor, yang mana ini bentuk aslinya tuh udah banyak banget yang mirip-miripin ya brand-brand Cina lainnya tuh, karena emang paling laku sih tuh. Yang standar sebenarnya, yang dia materialnya warna doff, tapi bagian atas sama bawahnya ini dikasih karbon-karbonan glossy gitu. Bagian dalamnya ada ciri khasnya kayak si sarang laba-labanya Spigen ya. Dan kalau dipakai gini, standar sih, standar banget. Banyak kok casing yang kayak gini. Susah kelihatan kalau misalkan teman-teman pakai casing ini adalah S20 Plus. Jadi bakalan dikiranya tuh kalau nggak ya apa ya, kalau nggak Note 10 Lite, S10 Lite, A51 atau A71 gitu dari jauh, atau ini S20. Tapi kalau S20 Ultra enggak sih, karena kameranya kan harusnya S20 Ultra lebih gede. Cuma ya bentuknya ya pasti begini-begini aja juga, nggak ada yang bisa dibedain gitu loh. Untuk gripnya sendiri enak dipegangnya, karena ini materialnya doff dan agak-agak keset nih bagian tengah, jadi kalau teman-teman genggam kayak gini aman. Terus rasa-rasanya juga ini masih enak digenggam ya tuh, karena jari telunjuk sama jari tengah gua aja sih ini bisa ketemu ya. Dan ini untuk bagian sisi-sisinya nih, kelihatan nggak di kamera? Ini ada kayak grid-gridnya lagi sih, grid-grid tambahan nih guys di sini. Mungkin nggak kelihatan di kamera ya, tapi di sini ada nih grid-gridannya, sama di sebelah kanan ini juga ada. Untuk tombol-tombolnya kliki semua enak, nggak ada masalah. Lubang juga bagian atas sama bagian bawah aman, nggak ada masalah. Spigen gitu. Dah. Oke, lanjut lagi ke casing yang terakhir adalah Ringke Fusion X. Nah, ini banyak yang nanyain juga nih, karena ini tuh banyak yang pakai loh. Fusion tuh begini-begini menjadi favorit beberapa teman-teman reviewer, juga banyak yang pakai ini soalnya. Nah, ini sengaja belinya warna hitam jadi biar nyaru aja sama handphonenya. Dan ini sebenarnya ada plastiknya nih yang bisa dilepas. Ini ada kayak watermark gitu sih. Ini segitiga ini teman-teman bisa lepas, baik bagian luar ataupun bagian dalam, nanti dilepas aja. Ini cuma buat nunjukin doang. Oh, dipakainya begini guys. Kalau gue jujur ya, kalau gue pribadi lebih seneng malah ini kertas gue biarin aja sampai akhirnya nanti dia tuh akan melotok-lotok sendiri. Soalnya HP kan kalau dipakai panas, biasanya tuh dia jadi kayak keriput sampai akhirnya kita risih, udah baru dilepas. Tapi kalau begini, kalau gue pribadi seringnya kayak gini sih, biarin aja gitu, biar kelihatan baru juga sama orang-orang kalau misalnya ngelihat. Penting gak penting ya, cuma ya beginilah. Oke, untuk dipegangnya biasa akan ngerasain ada kayak tajam-tajam sedikit di bagian sisi-sisi pinggir sininya nih, karena dia emang sudut-sudutnya tuh menyiku gitu. Ya, untuk perlindungannya ini oke, karena dia ada tambah-tambahan pentol-pentol ini di pojok kiri kanan atas bawahnya, dan di dalamnya nih ada udara lagi, jadi nggak langsung nyentuh pinggiran handphonenya kalau misalkan HP-nya jatuh gitu guys. Di sini ada tulisan Ringke-nya, di sini embossan, sama di sini ada 2 lubang buat tali lanyar, sama ini ada tulisan Ringke. Ada tulisan Fusion X. Ya udahlah, selesai video casingnya, kita pindah ke kamera yang di depan. Tuh, kalau nggak di casing ini begini soalnya, ninggalin sidik jari banget. Kayak yang tadi udah gue bilang, kalau yang warna hitam ini yang kita punya ya, S20-nya, S20 Plus-nya. Jadi 2 casing favorit gue adalah ini guys. Dua-duanya dari yang official store malah. Alasannya kalau yang pertama ini gue demen yang kulit karena dia cocok juga. Warnanya kalau hitam ketemu coklat kayak gini ya, tuh kelihatannya bagus, mewah juga. Walaupun bawahnya nih bolong, ya wajar lah. Style case kok, emang kenanya bukan protektif ya. Terus untuk yang kedua, gue seneng sama yang ini, yang Smart LED, karena ya unik aja sih guys. Kayaknya kalau gue tempelin gini ya, terus anak gue ngeliat, terus teman-teman juga misalkan kayak yang tadi gue coba, kita taruh aja di bawah, dia tuh langsung nyala kedip-kedip gitu loh.
Terus kalau ada notifikasi masuk tuh kayak gini-gini juga, bagus aja pokoknya. Sama dipegangnya juga emang enak sih ini. Meskipun agak-agak licin, tapi gue yakin kalau misalnya teman-teman megangnya si S20 Plus ini yang lumayan ringkas ukurannya, walaupun nggak bisa dibilang compact, harusnya nggak gampang jatuh sih, gitu guys ya. So, ya udah, paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk Samsung Galaxy S20 Plus. Semoga bisa ngasih masukan atau ngasih gambaran ke teman-teman yang emang pengen lagi ganti casing buat S20 Plus-nya gitu ya. Sekian aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.